وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan siap memaksudkan Allah. Keterbiatan lil amanati fil amali wal kalam dua. Syahadatan berbina ila sabil sa'atil uswa. Syahadullah wa muslim. Jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, Asatidz wa Asatidzah, Fadilatul Ulama, dan semuanya merupakan salah satu hamba-hamba Allah yang cinta akan kepada Allah dan Rasul. Termasuk semua kita ini, insyaallah malam ini kita melangkah malam yang ke-13, 14. Tidak terasa Ramadan 8 tahun meninggalkan kita. Tidak terasa kenikmatan ibadah yang kita rasakan dan nikmatnya umat Islam di bulan Ramadan ini dan ibadah kita. Maka mana di sisa waktu Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi kita optimalkan. Karena itulah bagian daripada motivasi iman kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan diri pahala bagi kita semua. Ibadah kita malam dan siang hari diterima Allah Subhanahu. Ataupun salam kita sampaikan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah uswah kita, Rasulullah uswah kita, panutan kita. 14 abad sudah meninggalkan kita, tapi semangat cinta dan menggeloranya cinta kita kepada beliau. Insyaallah kita akan dipertemukan bersama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, masih berkisah tentang puasa. Hakikat puasa dan esensi puasa itu adalah itu kepada Allah seluruh dunia. Karena puasa itu bersentuh dengan karakter kita. Karena puasa itu merupakan junnah. Puasa adalah salah satu tarbiyah kita, pendidikan kita, mendidik kita menjadi orang yang tawadu, mendidik kita orang senantiasa bisa menjaga emosi. Inilah inti daripada puasa. 11 bulan kita tinggalkan 1 bulan, inilah yang merupakan puncak kenikmatan ibadah kita. Betapa tidak di bulan Ramadan yang biasa kita makan siang, makan di Ramadan kita tidak bisa meninggalkan, harus kita tinggalkan. Kita tidak bisa lagi makan siang hari. Di bulan puasa ini seluruh kegiatan ibadah dinilai Allah Subhanahu wa taala
dilipat gandakan pahalanya. Makanya setelah menjadi Islam, Imam Al-Ghazali mengatakan dari kitabnya yang kitab Ihya Ulumuddin, yang dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin, tingkatan puasa itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama as-shaumul awal, yang kedua as-shaumul khas, dan yang ketiga as-shaumul khasul khas. Yang pertama shaumul awal itu adalah puasanya orang-orang dikategorikan sebagai pemula. Karena remaja itu mulai besar atau remaja mendekati dewasa, anak-anak mendekati remaja. Biasanya anak-anak seperti ini puasa hanya sebatas nahan haus dan lapar saja. Kalau dia sholat di masjid, di waktu subuh, dia tidur sampai menjelang maghrib di bangun. Zuhur dilewati, asar dilewati. Inilah puasa pemula. Kira-kira adakah bapak-bapak ibu seperti itu? Disinilah yang dikategorikan puasanya orang awam hanya sebatas puasa menahan haus dan lapar. Maka pantas kata Nabi, "Lis-shaimi min siyamihi laisa lahu jazaa illa al-ju'i wal 'atash." Bagi orang yang berpuasa dengan puasanya tidak ada nilai pahala apapun juga kecuali hanya menahan lapar dan haus. Dia puasa, maksiat masih menjalani. Dia puasa, lakukan kejahatan masih menjalani. Kemarin saya mendapatkan share dari teman saya, seorang ibu, bapak, suami istri, pasangan istri, ketika mengambil uang dari adanya, dibacok, mati. Kita tidak bisa bayangin itu yang betul di mana ya. Tak muslim tak tahu. Sekejap itukah Islam? Sejahat itukah Islam? Tidak sebabkah ujian yang memberikan kepadanya? Inilah Ramadan. Ramadan bulan penuh ujian, makanya bulan penuh tarbiyah. Lihati Bapak, lihati. Padahal Indonesia ini bisa dibilang negara yang paling besar penduduk di beragama Islam. Polisi di setiap sudut ada, keamanan di mana-mana ada, tapi toh ulama banyak kejahatan itu meningkat. Ada apa persoalannya? Hal seperti itu dikategorikan orang dosa dan dosa. Yang kedua, as-shaumul khas. Kata Imam Al-Ghazali, puasa yang kedua ini puasanya orang-orang yang soleh. Jadi puasa semata-mata karena Allah bukan hanya semata wajib saja, tetapi bagaimana akan kesempurnaan puasa itu di siang yang dia menjalankan ibadah puasa, malam dia menjalankan sholat tarawih, ditambah lagi dengan tadarrusul Al-Karim. Sunnah lengkaplah, indahnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Jadi kalau kita puasa tidak membaca Al-Quran, rasanya kurang lengkap Bapak. Kenapa? Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pada tanggal 17 ini orang soleh menjalankan puasa, malamnya masih menyempatkan dengan sholat tahajud. Ada pertanyaan kepada saya, Ustaz, kalau tarawih apakah perlu tahajud? Perlu, karena kita tidur lagi. Setelah tidur, yang salat tahajud itu harus tidur dulu. Baru pertengahan malam menjelang sahur kita
asal khasil khas, puasa yang paling istimewa, tuntas. Kedudukannya sangat istimewa. Biasanya orang-orang yang menjalankan ibadah puasa yang ketiga ini kedudukan orang-orang al-alim, al-allama, zuhud, warok, tawaduk, dan zuhud itu tarkul dunia wa qarbul akhirah. Jadi orang-orang seperti ini dengan memikirkan urusan dunia yang tapi sebelum Ramadan sudah dibenahi ekonominya. Ada nggak heran kalau di Jawa Timur itu kiai-kiainya pimpinan pondok pesantren kaya-kaya. Saya di pondok itu itu kiai punya sawah kebun tebu hektar. Itu di Jawa Timur. Sehingga kalau lagi urusan itu santrinya yang mengelola. Kalau di Jakarta beda. Inilah kecuali kalau pesantren ada pesantren pesantren. Itulah kategori khusyuk kelas. Pilih mana yang suka, yang kita inginkan. Makanya nomor 3 atau nomor 4. Paling tidak yang nomor 2. Untuk nomor 3 itu kelas tinggi. Inilah mudah-mudahan puasa kita di 13 hari ya. Yang 13 hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat menjalankan ibadah puasa 1 bulan berlama dan taat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وانظر سنة ترويه ركعتين جامعة رحمكم الله.